kepolisian Jatantras Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 pembegal. 2 pembegal yang berasal dari Pulau Madura dan Jakarta ini dalam aksinya tidak segan untuk melukai bahkan menghilangkan nyawa korban dengan senjata tajam. Pada saat mereka di stop langsung diturunkan pakai celurit, diberhentikan, motornya diambil, terus mereka lari ke daerah Cakung. Selanjutnya kita menuju Cakung. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menangkap seorang pengancam bom di Hotel Spark di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat pada Kamis pekan lalu. Dari pengakuan RD, sang pelaku terpaksa melakukan teror karena kebutuhan ekonomi. Pelaku berhasil ditangkap di daerah Tanah Jemboaye, Aceh Utara. Untuk saat ini, menurut para tersangka, tujuannya adalah motif ekonomi, yaitu mendapatkan sejumlah uang. Tetapi kami masih mendalami kemungkinan adanya keterkaitan tersangka dengan jaringan teroris yang ada. Penangkapan para pelaku kriminal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga. Hingga kini, petugas kepolisian masih terus beroperasi di setiap wilayah di ibu kota untuk mengantisipasi berbagai aksi kekerasan dan kejahatan. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti serius keterlibatan anak dalam sejumlah kasus pembegalan kendaraan bermotor yang kian marak. Pasalnya, sejak tahun 2014 sedikitnya 8 kasus pembegalan dilakukan pelajar tingkat SMA. Semakin maraknya kasus kekerasan dan kejahatan di jalan raya, dalam beberapa kasus ternyata dilakukan oleh pelajar sekolah menengah atas. Ini terbukti berdasarkan data yang terjadi di sejumlah kota seperti Palembang, Bekasi, dan Tangerang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan pada tahun 2015 kasus yang melibatkan pelajar SMA justru meningkat, diantaranya 3 kasus di Depok, Jawa Barat, 1 di Lampung, dan 2 di Tangerang. Menurut Komisioner KPAI Susanto, upaya pencegahan begal motor tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal, namun harus dilakukan secara utuh dengan mencari faktor pemicu. Korban dari pola asuh dan juga kondisi keluarga yang tidak support terhadap perkembangan anak. Ini menjadikan anak perkembangannya kurang optimal, cara berpikirnya juga cenderung instan, kondisi psikologisnya juga labil, sehingga mereka melakukan tindakan melawan hukum. Sekelompok perempuan di kota Solo, Jawa Tengah menggelar latihan bela diri bersama tanpa dipungut biaya. Latihan ini bertujuan untuk menjaga diri dari tindak kejahatan termasuk aksi begal. Seperti inilah latihan sejumlah perempuan di Taman Balai Kambang, Kota Solo, Jawa Tengah. Kelompok ini belajar bela diri praktis yang bertujuan melatih kaum perempuan untuk dapat mengantisipasi aksi kejahatan yang dapat mengancam mereka sewaktu-waktu. Para peserta umumnya tidak memiliki dasar ilmu bela diri, maka dipilihlah gerakan praktis yang sesuai dengan kebutuhan saat menghadapi ancaman kejahatan. Ya, ini untuk membela diri aja, jadi pembekalan ke mereka biar mereka tuh satu bisa melindungi diri mereka sendiri, itu satu. Kedua, kepercayaan diri. Kalau mereka merasa bisa melindungi diri mereka sendiri, pasti kepercayaan diri pada diri mereka akan bertambah. Itu tujuan dari bela diri ini. Meski terkesan instan, para peserta tetap harus berkonsentrasi dalam latihan, sehingga jika benar-benar berada dalam ancaman kejahatan, mereka dapat mempraktekannya dengan baik dan tepat. Bagi para perempuan, latihan ini dirasa perlu untuk menghadapi kondisi rawan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV.